Selamat datang, saya Astebladia 34, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan. Perangkat ini, sekarang ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan melihat layar yang sama seperti yang saya lihat, dan di sini. Anda bisa memilih bahasa yang diinginkan dengan mengklik area tersebut, dan kemudian mencari bahasa yang ingin Anda gunakan dari daftar. Sekarang bagi saya sudah memilih bahasa Inggris, jadi itu yang akan saya gunakan. Selanjutnya kita bisa memilih mulai, di sana kita pergi, jadi selanjutnya kita punya beberapa terhubung ke jaringan seluler. Anda bisa melakukannya dengan memasukkan kartu SIM Anda, atau Anda bisa memilih lewati dan terhubung ke jaringan Wi-Fi jika Anda mau. Sekarang di kedua opsi ini bersifat opsional dan Anda tidak harus melakukannya. Saya di sisi lain perlu melakukannya. Karena cara saya mereset perangkat ini, berarti saat ini perangkat ini terkunci FRP. Jadi saya perlu terhubung dan kemudian memverifikasi kunci layar. Perangkat baru jelas tidak perlu melakukan itu. Ini hanya langkah pencegahan ketika seseorang mereset ponselnya dan bukan cara yang diinginkan Android. Jadi, tunggu sebentar ya. Sementara saya terhubung ke Wi-Fi di sini. Sudah terhubung. Sekarang, seperti yang saya katakan, Anda biasanya bisa melewatinya. Dan mengklik di sekitar sini untuk melewati ini. Dan di halaman berikutnya, jika Anda memilih untuk melewati kedua koneksi jaringan, kemungkinan besar Anda akan melihat pengaturan tanggal dan waktu muncul sehingga Anda bisa mengaturnya. Kemungkinan besar, itu tidak akan diatur secara otomatis. Atau dengan benar, selain itu Anda tidak akan memiliki opsi untuk masuk ke akun Google dan memulihkan aplikasi serta data dari cadangan online. Sekarang, jika Anda memilih untuk terhubung ke Wi-Fi atau memasukkan kartu SIM yang memiliki konektivitas seluler, Anda akan melihat halaman yang akan muncul setelah dua halaman, setelah apa yang kita lihat di sini. Jadi saya akan Anda tahu, mengungkapkan apa yang akan Anda lihat selanjutnya. Sekarang saya sudah membukanya. Tunggu sebentar, perangkat ini sekarang perlu terhubung ke Google. Jadi perangkat ini menemukan bahwa ada pola yang diatur, hingga tidak bisa melakukannya, karena tanpa terhubung ke Google. Entah kenapa, karena Anda tahu Google membutuhkan semua data yang bisa mereka kumpulkan. Jadi, tolong tahan semua hal yang sedang terjadi saat ini. Oke? Pastikan untuk tetap tenang dan sabar. Jadi Anda akan melihat, nih di halaman ini di sini, salin beberapa data. Anda bisa memilih untuk tidak menyalin. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengatur perangkat sebagai baru, dan selanjutnya Anda akan melihat halaman login Google. Sekarang sebelum saya melihat itu sendiri, saya perlu melakukan ini, memverifikasi bahwa saya adalah pengguna sah dari perangkat ini. Setelah reset, dan di sini akan ada halaman masuk Google saya. Jadi ini adalah hal yang sama yang akan Anda lihat di sisi Anda setelah terhubung ke jaringan. Jadi saya akan memilih untuk melewati di sini. Selanjutnya kita akan memiliki beberapa layanan Google seperti pemindaian lokasi dan pengiriman data pengguna serta data diagnostik, dan Anda bisa mematikan semua itu jika Anda mau. Tapi ini Google, jadi saya akan mengumpulkan data dengan cara apapun, dan itu berarti dengan atau tanpa izin Anda. Selanjutnya kita bisa langsung memilih terima. Saya akan mengabaikan ini karena jujur saja, saya tidak benar-benar mempercayai toggle dari Google untuk melakukan apapun. Jadi di sini kita punya pilih mesin pencari Anda. Jadi ketika Anda menekan berikutnya, Anda bisa menemukan mesin manapun yang ingin Anda gunakan. Saya pribadi tidak terlalu peduli dengan semua itu karena sebagian besar dari mereka cukup buruk juga. Saya akan memilih Bing karena tidak peduli dengan Google. Dan bisa pilih kunci layar di perangkat saya. Secara otomatis ini memilih PIN 4 digit, tetapi saya bisa mengklik di sini opsi kunci layar untuk mengubahnya menjadi sesuatu seperti pola atau kata sandi, atau saya bisa langsung melewati ini, yang berarti saya tidak akan melindungi perangkat saya sama sekali. Saya tidak merekomendasikan ini meskipun ini yang akan saya gunakan. Selanjutnya, selamat datang di Daily Wallpapers. Ini sepenuhnya terserah Anda jika Anda ingin menggunakannya atau tidak. Ini pada dasarnya mengganti wallpaper. Tiap hari, apapun yang mereka pilih. Bukan seperti Anda memiliki kendali atas itu. Jadi saya pribadi suka ini. Saya lebih suka mengatur wallpaper saya sendiri. Tapi jika Anda ingin pendekatan tanpa tangan, paper apapun untuk hari itu bagus. Dan kemudian Anda bisa langsung memilih terima. Tetapi seperti yang saya katakan, saya tidak suka itu. Selanjutnya kita punya kebijakan privasi. Kita akan pilih lebih banyak. Setuju. Anda jelas bisa membaca apa yang Anda setujui. Kemudian kita punya kontrol orang tua. Navigasi sistem, navigasi virtual, yang berarti tombol, nav, atau gerakan. Saya lebih suka gerakan, dan kemudian pilih. Semua siap, yang saya percaya akan membawa kita ke layar utama.
Oke, baiklah, saya rasa saya akan melanjutkan. Dan saya tidak mau aplikasi-aplikasi ini. Jelas, jika kamu ingin beberapa dari aplikasi itu, kamu bisa menginstalnya dan kita akan membatalkan. Dan kamu bisa lihat bahwa kita sekarang sudah di layar utama dengan perangkat yang sudah sepenuhnya di set. Jadi, jika kamu merasa ini membantu, tekan suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.